Bab 1866, atau kamu kejam. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Xia Ruofei juga tampak tercengang, dan berkata dengan lemah, saya belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Atau, Anda dapat mencoba melepaskan tangan Anda. Bukankah itu macet? Oh, Ling Qingsui berkata dengan hampa. Kemudian, dia perlahan menarik tangannya. Xia Ruofei buru-buru berseru, berhenti, berhenti, berhenti. Kamu benar-benar bersemangat. Aku bercanda. Apa yang harus aku lakukan jika aku tidak bisa mencapainya nanti? Sungguh, kamu telah mencapai pesona. Perlu bertanya aku apa yang harus aku lakukan? Tentu saja untuk mendapatkan kartu kristal. Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Xia Ruofei dan berkata, kapan semuanya, kamu masih bercanda denganku? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, bukankah aku takut padamu? Santai suasananya. Qingsui, kamu perlahan-lahan meraih dan mencoba melepaskan kartu kristal itu. Pelan-pelan. Jika ada yang salah, segera menyusut kembali. Xia Ruofei merasa situasi saat ini agak aneh. Dia tidak tahu apakah Ling Qingsui akan berbahaya untuk mendapatkan kartu kristal itu, karena semuanya berjalan terlalu lancar, dan sepertinya itu tidak benar. Namun dalam hal ini, Anda tidak bisa menyerah. Xia Ruofei tidak memiliki kemampuan untuk mendobrak penghalang, jika tidak, dia pasti tidak akan membiarkan Ling Qingsui mengambil risiko. Tentu saja, melihat situasi ini, sepertinya tidak berbahaya. Xia Ruofei berkata dalam hatinya, mungkinkah kartu kristal ini tidak hanya dilindungi oleh lapisan pesona ini? Kalau tidak, itu akan terlalu mudah. Xia Ruofei masih memikirkannya, dan Ling Qingsui dengan mudah mencapai sini, dan kemudian dengan lembut mengambil kartu kristal itu. Kemudian, Ling Qingsui menoleh dan menatap Xia Ruofei, lalu mengambil kartu kristal itu dan menarik tangannya. Mata Xia Ruofei membelalak, melihat Ling Qingsui mengeluarkan kartu kristal dengan cara ini, seperti makan dan minum air. Ini, Xia Ruofei merasa otaknya akan turun. Ini, di ruang rahasia yang dipenuhi Ki Ungu, lelaki tua berjubah biru itu juga tercengang, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Apakah ada yang salah dengan penghalang itu? Mustahil. Baru saja, boneka kecil itu telah menghabiskan banyak usaha, tetapi tidak dapat menembus penghalang. Gadis ini baru berkultivasi pada masa pemurnian Qi, bagaimana dia melakukannya? Semua ini jelas melebihi ekspektasi lelaki tua berjubah hijau itu, dan tentu saja itu bukan pengaturan yang telah dia rencanakan sebelumnya. Sebelum Xia Ruofei melewati para jenderal, melalui level demi level, meskipun ia telah berulang kali menunjukkan penampilan yang luar biasa, tetapi pada dasarnya itu berada dalam jangkauan kemampuannya. Paling banyak ada beberapa penampilan yang luar biasa, atau hanya bakatnya yang lebih baik dari rata-rata kultivator, ditambah reaksinya relatif tepat waktu, dan setiap kali dia dapat menemukan cara yang tepat untuk menghadapinya, maka lelaki tua berjubah biru itu hanya diam-diam mengaguminya, dan dia tidak sebodoh dia sekarang. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika gadis ini memiliki basis budidaya tahap Yuan Ying, tidak mungkin mendapatkan inti kendali istana Yun Xiao dengan mudah. Orang tua berjubah Qian berkata pada dirinya sendiri. Kartu kristal ini sebenarnya adalah inti dari seluruh istana Yun Xiao. Sebagai bagian utama dari lantai 7 menara percobaan, dapat dibayangkan pentingnya kuil Yun Xiao. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya biksu dari periode pemurnian Qi dan periode inti emas yang datang ke menara percobaan untuk diuji, tetapi juga biksu dari periode Yuan Ying telah memasukinya, dan di antara para kultivator yang telah mencapai lantai 7, menara percobaan, tidak ada kekurangan pembudidaya di tahap Yuan Ying. Namun sejauh ini, tidak ada seorang pun, termasuk para penggarap tahap jiwa baru lahir, yang dapat secara langsung mengambil inti kendali istana Yun Xiao. Kekuatan penghalang itu begitu besar sehingga pada dasarnya tidak mungkin untuk mencapai titik impas bagi seorang kultivator di akhir periode Yuan Ying. Kecuali jika ia adalah seorang biksu di tahap roh primordial, masih ada harapan. Namun penggarap tahap Yuan Shen tidak lagi berada dalam jangkauan pengujian menara percobaan. Oleh karena itu, inti kendali istana Yun Xiao sangat aman, dan selalu ditempatkan di paviliun ini tanpa penutup atau perlindungan apapun.
Ini dirancang sedemikian rupa sehingga para biksu yang telah menerobos banyak rintangan di istana Yun Xiao dapat menyadari kebenaran bahwa ada orang luar dan orang luar. Terus terang, ini sengaja ditempatkan di sana, agar para jenius yang telah melewati banyak level ini tidak terlihat dan menggagalkan semangatnya, jangan sampai mereka menjadi sombong. Namun hari ini, pengaturan ini terjadi pada seorang kultivator pada periode pemurnian Qi. Penghalang itu sepertinya tidak menjadi penghalang bagi Ling Qingsui. Dia tidak perlu mendobrak penghalang sama sekali, tapi dia bisa mengambil inti kendali istana Yun Xiao dari penghalang. Kecelakaan yang tidak direncanakan seperti ini membuat lelaki tua berjubah biru itu merasa sedikit tercengang. Dia terkejut beberapa saat sebelum dia berkata pada dirinya sendiri, seharusnya pesona itu tiba-tiba bermasalah. Tapi itu tidak masalah. Inti kendali tidak dapat menerima harta sihir penyimpanan. Kemudian mereka akan pergi ke lantai 8 dari menara percobaan dan kendali inti secara alami akan tertinggal. Ngomong-ngomong, bisakah dia membiarkan istana Yun Xiao mengenali tuannya, kan? Berbicara tentang ini, lelaki tua berjubah biru tidak bisa menahan tawa, dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang aku pikirkan. Setelah bertahun-tahun, bahkan aku tidak bisa membiarkan istana Yun Xiao mengenali tuannya. Hingga kini, saya hanya bisa dengan tegas menekankan penggunaan istana Yun Xiao. Bagian dari fungsinya, bagaimana mungkin dia menjadi gadis kecil di masa pemurnian Qi? Suara lelaki tua berjubah biru baru saja jatuh. Di lantai 7 menara percobaan, di paviliun di taman belakang istana Yun Xiao, Ling Qingsui berkata dengan ragu-ragu kepada Xia Ruofei, ini, kartu kristal ini sepertinya mengambil inisiatif untuk bertarung. Saya telah membuat koneksi. Di ruang rahasia yang dipenuhi Qi ungu, lelaki tua berjubah biru itu hampir tidak mati tersedak. Apa sih yang aktif menjalin kontak? Apakah kamu tidak benar-benar mengenali Tuhan? Apa yang sedang terjadi? Lantai 7 menara uji coba. Xia Ruofei juga kaget. Karena Ling Qingsui dengan mudah mengangkat tangannya ke dalam penghalang, dia merasa otaknya tidak cukup. Setelah mendengar kata-kata Ling Qingsui, Xia Ruofei tidak dapat menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya dan bertanya, menjalin kontak secara proaktif. Apa maksudmu? Ling Qingsui sendiri bingung. Dia berkata, saya hanya mengambil inisiatif untuk menjalin kontak. Kartu kristal ini ternyata menjadi inti pengendali istana Yun Xiao. Melalui itu, seluruh istana Yun Xiao dapat dikendalikan. Kartu kristal itu sendiri yang memberi tahu saya informasi ini. Aku, sepertinya, seperti apa rupanya? Xia Ruofei mau tidak mau merasa sedikit cemas. Katakan, tidak ada efek samping apapun. Ling Qingsui berkata dengan cepat, tidak. Tidak, jika Fei, hanya saja. Sepertinya aku bisa mengendalikan istana Yun Xiao ini, dan bahkan, aku bisa menyingkirkan seluruh istana Yun Xiao. Aku tidak tahu kenapa. Petik 2. Xia Ruofei tercengang, sebelum bergumam lama, ini, menjalin hubungan, bersama-sama ini. Untuk mengenali Tuhan, akui Tuhan. Ling Qingsui masih bingung. Kamu mengatakan bahwa kartu kristal adalah inti dari istana Yun Xiao, dan kemudian secara aktif menjalin kontak denganmu, dan kemudian kamu dapat mengendalikan istana Yun Xiao, dan juga dapat menyimpannya. Xia Ruofei bertanya, ya, bukankah ini hanya mengakui Tuan? Itu berarti kamu sekarang adalah penguasa istana Yun Xiao. Xia Ruofei berkata, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk kepalanya dan berkata, tidak. Masih ada orang yang secara aktif mengenali Tuhan. Tidakkah kamu ingin mengeluarkan darah Tuhan? Kamu tidak melakukan apapun sekarang. Petik 2. Xia Ruofei tidak memahaminya, dan Ling Qingsui tentu saja tidak mengetahuinya lagi. Dia tidak mengetahui keseluruhan prosesnya. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, Ling Qingsui merasa sedikit khawatir, dan bertanya, Ruofei, ini, apakah ada masalah? Xia Ruofei dan Ling Qingsui bingung, tetapi di ruang rahasia yang dipenuhi Qi ungu, setelah mendengarkan percakapan mereka berdua, lelaki tua berjubah hijau itu tiba-tiba terbangun. Dia sepertinya mengerti alasannya. Orang tua berjubah cian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apakah gadis ini memiliki darah peri Lingbo? Dia adalah keturunan peri Lingbo. Ini luar biasa. Tapi hanya ada satu penjelasan, kalau tidak bagaimana mungkin Yun Xiaodian mengambil inisiatif untuk mengenali Tuhan. Peri Lingbo sebenarnya memiliki keturunan, dan garis keturunannya.
Tunggu, dia mungkin bukan reinkarnasi dari peri Lingbo. Ling Qingsui sedikit bingung, mengapa saya kejam. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya memecahkan menara percobaan, paling banyak saya memecahkan rekor, mendapatkan lebih banyak hadiah, paling banyak saya akan memanfaatkan aturan, dan mendapatkan sedikit lebih banyak. Fondasi rumah telah digali ke atas. Lihatlah lantai 7 menara percobaan, semuanya kosong, hahaha. Ling Qingsui juga sedikit gelisah ketika dia mendengar kata-kata itu, dia berkata, bukankah ini terlalu bagus? Atau jangan ambil istana Yun Xiao ini lagi, aku akan mengembalikannya. Ketika Xia Ruofei mendengarnya, matanya membelalak, dan dia berkata, tidak. Jika kamu tidak memanfaatkannya, itu bodoh. Kami tidak mencuri atau merampasnya. Mengapa kamu tidak memanfaatkannya? Dari kemampuan kami, Anda dapat menyimpannya dengan aman, kami tidak memilikinya. Melanggar aturan, bahkan jika pendahulu yang mengatur menara uji coba itu kuat, tidak ada yang perlu dikatakan. Tapi, Ling Qingsui melihat ke alun-alun kosong di sekitarnya, masih ragu-ragu. Bukan apa-apa, kartu kristal itu, yaitu, inti kendali istana Yun Xiao, karena ditempatkan di pesona itu, jelas semua orang bisa mendapatkannya. Tidak lebih dari menguji apakah semua orang bisa mendapatkannya. Xia Ruofei berkata, saya tidak memiliki kemampuan, tetapi Qingsui, Anda mendapatkannya dengan kemampuan Anda, maka pasti tidak ada alasan untuk kembali. Adapun lantai 7 menara percobaan. Ini masalah besar yang senior dapat mengaturnya lagi, meskipun demikian. Tidak ada kuil Yun Xiao, dan merancang beberapa level untuk menguji para biksu tidaklah mudah bagi para senior. Jadi Anda tidak perlu memiliki beban psikologis apapun, tahan saja dengan tenang pikiran. Ling Qingsui selalu mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, tapi sekarang setelah mendengarkan bujukan Xia Ruofei, dia juga merasa cukup masuk akal. Kuncinya adalah lingkungan istana Yun Xiao memang sangat bagus, dan juga sangat membantu untuk budidaya, Ling Qingsui pasti menginginkannya di dalam hatinya. Jadi, dia berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, baiklah, tidak apa-apa. Xia Ruofei tertawa dan berkata, Qingsui, dengan istana awan ini, kamu bisa berjalan menyamping di dunia kultivasi di masa depan. Bahkan Chen Nanfeng tidak bisa membantumu. Melihat dia tidak enak dipandang, kamu bisa melepaskan beberapa inti emas yang terlambat inilah monsternya, cukup baginya untuk minum sepoci. Ling Qingsui mengatupkan mulutnya dan berkata, bagaimana bisa sesederhana itu? Basis kultivasi saya saat ini masih terlalu rendah. Jika berada dalam lingkup istana Yun Xiao, saya dapat memobilisasi boneka dan monster itu, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya, biarkan mereka meninggalkan awan. Kuil membantuku menangkis musuh. Aku hanya bisa melepaskan monster dan boneka yang dibudidayakan paling banyak selama periode pemurnian Qi, dan jumlahnya tidak boleh melebihi 3. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan berkata, ada batasan seperti itu. Dia kemudian berubah pikiran, dan segera berkata, tapi ini lumayan. Setidaknya kamu memiliki kemampuan perlindungan diri yang cukup. Jika ada bahaya, kamu lepaskan kuil Yun Xiao dan bersembunyi di dalamnya sendiri. Siapa yang bisa melakukannya? Kamu. Kuil Yun Xiao ini sebenarnya sedikit mirip dengan Spirit Picture Scroll, tapi yang jelas Spirit Picture Scroll jauh lebih canggih. Pertama-tama, gulungan gambar spiritual adalah ruangnya sendiri, dan meskipun istana Yun Xiao dapat disingkirkan, jika dilepaskan, ia akan tetap berada di luar ruang, bukan ruang kecil yang berdiri sendiri. Kedua, ranah asli gulungan gambar spiritual memiliki perbedaan laju aliran waktu 30 kali lipat dari dunia luar, yang sangat berguna pada saat-saat kritis. Dapat dikatakan bahwa istana Yun Xiao jauh dari Spirit Picture Scroll, baik dari segi aturan ruang maupun aturan waktu. Selain itu, ruang peta roh dapat secara langsung menyerap energi dari ruang kacau dan mengubahnya menjadi energi spiritual yang kaya, sedangkan istana Yun Xiao tidak memiliki fungsi seperti itu. Tentu saja kuil Yun Xiao juga memiliki metode pembentukan pengumpulan roh yang sangat canggih, dan konsentrasi aura di seluruh kuil Yun Xiao juga cukup baik, tetapi hal ini akan dibatasi oleh lingkungan luar. Jika berada di tempat dengan sumber daya budidaya yang buruk seperti bumi, paling banyak bisa mencapai tingkat Pulau Taoyuan, dan batasan kondisi eksternal relatif besar.
Meskipun masih ada kesenjangan besar antara Istana Awan dan gulungan gambar spiritual, bagi Ling Qingsui, ini sudah merupakan senjata ajaib yang sangat berharga. Dia bahkan tidak dapat memimpikannya, dan suatu hari dia akan memiliki senjata ajaib. Tentu saja, ini bukan hanya untuk Ling Qingsui. Bahkan di seluruh dunia budidaya bumi, senjata ajaib seperti kuil Yun Xiao jelas merupakan harta karun tertinggi. Jika jatuh di dunia budidaya pasti akan memicu badai berdarah dan menimbulkan persaingan yang heboh. Ya, bahkan seorang biksu inti emas veteran seperti Chen Nanfeng tidak akan pernah bisa menahan godaan seperti itu. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, masuk akal. Sepertinya kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keselamatanku di masa depan. Di mana aku tidak bisa khawatir. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, seperti orang tua, tidak peduli berapa usia seorang anak, mereka juga anak-anak dalam pikiran mereka. Anda adalah menantu perempuan saya, bahkan jika Anda mampu, saya akan khawatir. Anda adalah aman. Wajah cantik Ling Qingsui sedikit memerah, dan berkata dengan suara rendah, aku belum menjadi istrimu. Cepat atau lambat, Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh. Xia Ruofei dan Ling Qingsui sedang dalam suasana hati yang baik, dan di ruang rahasia yang dipenuhi udara ungu, suasana hati lelaki tua berjubah hijau tidak begitu indah. Dia melihat Ling Qingsui dengan mudah mengambil istana Yun Xiao, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Sekarang dia melihat sebuah kotak kosong di lantai 7 menara percobaan, dia sedikit ingin menangis. Tanpa air mata, tetapi juga sangat marah. Gerai buku kecil yang pernah digunakan oleh teman-teman buku sebelumnya. Tidak. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengambil harta penting dari istana Cloud Heaven? Orang tua berjubah biru tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, bahkan jika dia adalah keturunan peri Limbo, dia tidak bisa. Haha, semburan tawa hangat terdengar di aula yang menjulang tinggi ini, saudara King Xuan. Saya mendengar bahwa murid saya di dunia kultivasi telah menemukan menara percobaan, dan kinerja cukup bagus. Itu benar. Sanhe berkata dengan gembira, ini hanya tempat untuk menguji para penggarap tahap jiwa baru lahir, tahap inti emas, dan tahap pemurnian Qi. Tanpa aula Yun Xiao, itu tidak dapat dilakukan. Jarang sekali hidup di King Xuan Anda, orang. King Xuan Dao meniup janggutnya panjang dan menatap, kamu berdiri dan berbicara, tetapi punggungmu sakit. Mengapa kamu tidak mencobanya? Pria sejati Sanhe melambaikan tangannya lagi dan berkata, ada spesialisasi dalam industri seni. Setiap orang memiliki tugasnya masing-masing, bagaimana saya bisa melampauinya? Kemudian, dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, muridku seharusnya lulus ujian di lantai 7 menara percobaan. Mereka berdua bahkan menerima istana Yun Xiao, dan penyelesaian tugas ini pasti 10%. Hadiah misi ini. King Xuan Daochang melotot, dan berkata, bahkan istana langit awan telah diambil olehku, apakah kamu ingin hadiah lain? Senhe Zhenren juga tidak peduli, dan berkata dengan bibir melengkung, aku tahu kamu pelit. Ayam besi, kamu, Dao Master King Xuan tidak bisa menahan amarahnya. Di lantai 7 menara percobaan, Xia Ruofei dan Ling Qingsui berdiri di lapangan kosong. Keduanya tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, istana Yun Xiao direbut, dan lantai 7 menara percobaan kosong, tetapi perintah tugas tidak diperbarui. Tidak bisakah tugas terhenti di sini karena pengumpulan Cloud Heaven Palace? Bukankah mustahil mengevaluasi penyelesaian misi tanpa istana Yun Xiao? Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menabuh genderang untuk beberapa saat, atau mengembalikan istana Yun Xiao terlebih dahulu. Tepat ketika dia ragu-ragu, sebuah teks baru muncul di bilah prompt tugas. Misi selesai, silakan masuk ke lantai 8 menara uji coba dari lorong. Sederet kata-kata dingin, Xia Ruofei merasakan sedikit kebencian yang tersirat. Ini pasti hanya ilusi. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya. Namun, perintah tugas ini terlalu sederhana, bukan? Bukankah ini tentang mengevaluasi penyelesaian tugas dan memberikan hadiah? Bagaimana dengan penyelesaian tugas? Bagaimana dengan imbalannya? Juga, di mana lorongnya? Selalu berikan beberapa petunjuk. Xia Ruofei muak dengan cara memainkan teka-teki bodoh seperti ini, tapi dia tidak berdaya. Orang-orang di bawah atap harus menundukkan kepala. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahitnya.
Ling Qingsui melihatnya dan bertanya, Ruofei, ada apa? Xia Ruofei memberi tahu Ling Qingsui tentang isi pengingat tugas, dan kemudian berkata, Qingsui, ada apa, ada apa? Bukankah itu berarti hadiah diberikan sesuai dengan tingkat penyelesaian tugas? Mengapa apakah hasil evaluasinya sudah keluar, dan tidak disebutkan di mana menerima hadiahnya apa? Di ruang rahasia yang dipenuhi dengan Qi Ungu, Dao Chang Qingxuan mendengus dan berkata, Sanhe, muridmu benar-benar suatu kebajikan bagimu. Kamu telah menghubungkan istana Yun Xiao ke pot, dan kamu masih menginginkan hadiah. Ini keterlaluan. Serakah. Sanhe yang asli tertawa dan berkata, siapa yang menyuruhmu memberi hadiah berdasarkan penyelesaian tugas sesuai aturan? Orang-orang telah menyelesaikan tugas itu sekarang, dan kamu telah melakukannya dengan sangat baik, tetapi kamu tidak mendapat imbalan. Kamu bahkan tidak harus memberikan hadiah. Sekarang, apakah orang-orang tidak punya pertanyaan? Qingxuan Dao memberi Sanhe waktu yang lama dengan marah, dan dia bahkan tidak repot-repot berbicara. Kehilangan istana Yun Xiao benar-benar membuatnya sangat tertekan. Lantai 7 menara uji coba. Ling Qingsui ragu-ragu setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, dan berkata, mungkinkah karena saya mengambil istana Yun Xiao, sehingga tidak ada imbalan? Apakah kamu ingin? Gadis bodoh. Xia Ruofei menyela dia sebelum Ling Qingsui selesai berbicara, hadiah apa yang bisa dibandingkan dengan istana awan? Bagaimana saya harus memilih? Lupakan. Jika tidak ada hadiah, tidak ada hadiah. Masalahnya sekarang kami tidak tahu di mana bagian itu berada. Tidak ada apapun di prom tugas, dan tidak ada tanda di peta cermin persepsi. Begitu suara Xia Ruofei turun, portal tirai tipis muncul dari udara tipis, 2 atau 3 meter jauhnya di depan mereka berdua. Xia Ruofei dan Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Masih bisakah melakukan ini? Setelah beberapa saat, Xia Ruofei berkata, saya semakin merasa bahwa menara uji coba ini tidak berjalan dengan sendirinya, mungkin seseorang beroperasi di latar belakang. Mungkin orang yang mengoperasikan menara uji coba masih dapat mendengar kita. Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dan berkata, jangan menakutiku, ini juga. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, bahkan jika seseorang memperhatikan. Kami mengatakan yang sebenarnya. Benar, tidak ada aturan bahwa kamu tidak dapat mengambil istana Yun Xiao jika kamu berpartisipasi dalam uji coba. Jika tidak, jangan letakkan inti kendali di sana. Kami tidak dapat menemukan inti kendali, jadi kami tidak akan memikirkannya, dan bukankah sudah diatur dalam aturan bahwa ada imbalan untuk menyelesaikan tugas, tapi sekarang setelah selesai, tidak ada apa-apa. Di ruang yang dipenuhi dengan udara ungu, di aula megah itu, Sanhe yang asli melihat senjata ajaib di cermin, tertawa keras, dan berkata, Saudara Qingxuan, apa yang dikatakan muridku adalah kebenaran. Anda tidak bisa membalas dendam. Taois Qingxuan memelototi manusia sejati Sanhe dengan marah, dan berkata, apakah Qingxuan orang yang pelit? Saya kenal dengan boneka kecil tahap inti emas. Tapi mari kita bicarakan, sebutan hadiah ini hilang. Tidak mungkin. Sanhe Zhenren berkata sambil tersenyum, ya, Anda tidak bisa memberikannya. Saya tidak membutuhkan hadiah kecil itu untuk murid saya. Saat saya bertemu dengannya, saya akan memberinya hadiah besar lagi. Lebih dari yang Anda berikan. Hadiah apa yang besar? Lebih baik. Pendeta Tao Qingxuan tidak dapat menahan pandangannya untuk memadat, dan berkata, Saudara Sanhe Dao, apakah kamu akan bertemu dengan murid ini? Dia hanya berada di tahap inti emas sekarang. Mengetahui terlalu banyak bukanlah hal yang baik untuk dia kembangkan, sejujurnya, meskipun muridmu berhutang sedikit, bakatnya masih sangat bagus, dan itu akan menjadi senjata yang hebat pada waktunya. Manusia sejati Sanhe tersenyum dan melambaikan tangannya, dan berkata, aku tahu ini. Aku tahu ini. Ini jelas bukan waktunya, tapi aku yakin dia akan segera menemui kita. Qingxuan Dao Master merasa lega. Meskipun dia memiliki berbagai keluhan, dia tetap mengagumi Xia Ruofei. Bakat dan keberanian Xia Ruofei di saat krisis membuatnya menyukai bakat. Lantai 7 menara percobaan, Xia Ruofei dan Ling Qingsui menstabilkan pikiran mereka, dan kemudian berjalan ke portal yang dibentuk oleh tirai cahaya bergandengan tangan. Setelah sensasi tarikan yang familiar, Xia Ruofei dan Ling Qingsui kembali merasa membumi. Xia Ruofei menoleh dan melihat.
Sekeliling untuk pertama kalinya. Ketika dia melihat Ling Qingsui masih berdiri sambil berpegangan tangan, dia sedikit lega. Kemudian ia mulai mengamati lingkungan sekitar, dan pada saat yang sama menjaga sepenuhnya. Sekarang saya telah sampai di lantai 8 menara uji coba. Ada 9 lantai menara uji coba. Kalau bicara lantai 8, sudah sangat dekat dengan puncak. Semakin tinggi jumlah lapisan menara uji coba, semakin sulit jadinya, jadi Xia Ruofei tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Dia mengencangkan tali di hatinya kapan saja, siap menghadapi keadaan darurat apapun. Xia Ruofei menemukan bahwa mereka berdua berdiri di sebuah alun-alun besar. Jika tanah tidak diganti dengan batu hitam, mereka bahkan akan mendapat ilusi bahwa mereka masih berada di alun-alun di lantai 7 menara percobaan. Di alun-alun Blackstone yang kosong dan luas, Xia Ruofei dan Ling Qingsui berdiri di alun-alun, dan mereka terlihat sangat kecil. Xia Ruofei terus berjaga sambil mengamati alun-alun besar ini. Dia dengan hati-hati melihat batu hitam di bawah kakinya, tiba-tiba matanya mengembun, dia berjongkok dan menyentuhnya dengan tangannya, lalu mendekat untuk melihat lebih dekat. Apakah ada masalah? Ling Qingsui bertanya dengan gugup. Xia Ruofei menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata, Qingsui, pernahkah kamu memperhatikan bahwa alun-alun ini semuanya dilapisi dengan obsidian? Obsidian. Ling Qingsui terkejut, dan kemudian langsung bereaksi. Dia menarik napas dan berkata, obsidian, bahan utama pembuatan kapal terbangmu. Xia Ruofei mengangguk pelan, dan berkata, Niu, kan? Ini masalah besar. Ling Qingsui mengangguk simpati, dan berkata, tentu saja. Obsidian adalah bahan yang sangat berharga untuk pemurnian. Kapal terbang obsidian Xia Ruofei terbuat dari obsidian. Ini hampir mengejutkan para senior di dunia latihan, termasuk Chen Nanfeng, dan merasa itu terlalu boros. Dan jika Chen Nanfeng dan yang lainnya datang ke sini dan melihat alun-alun yang tampaknya tak berujung ini, semuanya dilapisi dengan obsidian, itu akan lebih mengejutkan. Xia Ruofei membuat perkiraan kasar. Jika obsidian yang digunakan untuk mengaspal alun-alun digunakan untuk membuat kapal terbangnya, ratusan atau ribuan kapal dapat dibuat. Begitu banyak obsidian, jika mereka diangkut kembali ke dunia budidaya bumi, mustahil untuk membeli seluruh dunia budidaya tanpa menggunakan sebagian kecilnya. Untuk bantuan, App dapat mencuri tiket buku seperti mencuri makanan. Ayo curi tiket buku temanmu dan pilih bukuku. Xia Ruofei melepaskan batasan pelindung eksternal pada pegunungan dan lautan di ruang Lingtu, dan orang awam Yuntai yang bersembunyi di ruang dalam biji misterius juga segera menyadari obsidian besar itu. Sebagai pengrajin ahli di dunia latihan kuno, orang awam Yuntai juga cukup kaya, dan dia telah melihat banyak sekali bahan berharga. Namun, bahkan orang awam Yuntai melihat begitu banyak obsidian, dia tidak dapat menahan nafas, dan berkata, teman Xia, kamu di mana? Ada begitu banyak obsidian. Xia Ruofei berkomunikasi dengan orang awam Yuntai dengan hatinya, senior Yuntai, ini sudah menjadi lantai 8 menara percobaan. Nah, oke. Orang awam Yuntai tersenyum dan berkata, kamu melepaskan perisainya hanya untuk menunjukkan kepadaku obsidian ini. Xia Ruofei berkata dalam hati, ya. Bagaimana? Apakah spektakuler? Sungguh spektakuler, kata orang awam Yuntai, tapi saya sudah selesai menontonnya. Jika tidak ada yang lain, orang tua itu akan siap untuk menutupnya sedikit. Xia Ruofei buru-buru berkata, jangan khawatir. Senior Yuntai, kamu tidak tahu kapan kamu akan bangun di retret ini. Kamu ada hubungannya denganku, kata orang awam Yuntai, jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja. Sekaligus, tidak. Xia Ruofei berkata, senior Yuntai, ini obsidian. Dengan begitu banyak obsidian, kamu tidak ingin dipindahkan. Anda tidak ingin mengambil semuanya sebagai milik Anda. Saya hanya dalam kondisi spiritual, dan saya tidak bisa memperbaiki peralatan. Kata orang awam Yuntai, untuk apa saya menginginkan begitu banyak obsidian? Xia Ruofei tidak bisa menahan tangis atau tawa. Dia dengan cepat mengirimkan pesan suara, kalau begitu, kamu tidak berguna, senior, tapi aku berguna. Begitu banyak obsidian, itu adalah kekayaan besar. Jika kamu menggantinya dengan sumber daya budidaya, kamu dapat mendukung sekte super keluar. Bisakah kamu mengajariku cara mengumpulkan obsidian ini? Xia Ruofei baru saja mencobanya. Obsidian di kotak ini tidak bisa dilepas sama sekali,
tidak ada cara untuk menerimanya langsung ke ruang penyimpanan, dan dia bahkan tidak bisa mencongkelnya. Orang awam Yuntai berkata sambil tersenyum, saya tahu anak Anda akan tergoda. Tapi, sebaiknya Anda menghilangkan ide ini secepat mungkin. Tidak mungkin. Xia Ruofei membeku sesaat, dan Transhen bertanya, tidak mungkin. Apakah Anda tidak punya pilihan lain, senior? Orang awam Yuntai berkata, ya. Sekalipun tubuh fisik saya masih ada, dan kultivasi saya berada pada puncaknya, tidak ada cara untuk mengambil obsidian apapun. Xia Ruofei melihat bahwa orang awam Yuntai berkata dengan pasti, dia segera menghilangkan gagasan yang tidak realistis itu. Namun dia masih sangat penasaran, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa demikian? Apakah ada kesulitan dalam mengumpulkan obsidian ini? Apa kesulitannya? Orang awam Yuntai tersenyum dan berkata, obsidian ini telah dikunci rapat oleh formasi. Anda dapat melihat bahwa mereka menyebar di tanah satu per satu. Faktanya, di alun-alun besar ini, semua obsidian itu setara dengan keseluruhan selain itu terkunci di seluruh ruang. Tingkat formasinya sangat tinggi. Jangan katakan Anda adalah seorang kultivator inti emas, bahkan jika itu adalah seorang kultivator primordial yang datang, Anda tidak dapat menggoyahkannya. Xia Ruofei mendengarnya, dan ini sepenuhnya menghilangkan gagasan itu. Penggarap tahap dewa primordial tidak ada hubungannya, dan dia baru saja mencobanya, memang tidak ada solusi. Orang awam Yuntai bertanya lagi, apakah ada hal lain? Saya akan mundur jika saya baik-baik saja. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xia Ruofei berkata cepat, kalau begitu jangan ganggu senior Yuntai, mundurlah. Ketika Xia Ruofei berkomunikasi dengan orang awam Yuntai, mereka berdiri diam dan tidak bergerak. Dalam pandangan Ling Qingsui, Xia Ruofei terkejut di sana. Jadi Ling Qingsui juga sedikit penasaran, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jika Fei, ada apa? Apa yang kamu pikirkan? Sangat asyik. Xia Ruo terbang kembali kepada Tuhan, tersenyum dan berkata, tidak ada. Saya sedang memikirkan bagaimana cara menghilangkan obsidian ini. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Ling Qingsui membeku sesaat, dan kemudian terkekeh, kamu keterlaluan. Kamu bilang, aku mengambil istana Yun Xiao, tapi bagaimanapun juga, aku mengambil inti kendali. Kamu pergi ke lantai 8, tahan saja. Itu agak. Xia Ruofei juga menggaruk kepalanya karena malu, dan berkata, aku tidak memikirkannya, bukan. Ini hampir sama. Aku baru saja mencobanya. Obsidian ini tidak bisa diambil, dan mereka harus dikunci bersama oleh formasi. Mereka sudah terhubung secara keseluruhan. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menggali sama sekali. Kata Xia Ruofei sambil tersenyum masam. Ternyata menjadi seperti ini. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu masih punya ide. Hanya saja kekuatan tidak memungkinkan, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, menantu. Perempuan, jangan beritahu saya jika Anda sudah mengetahuinya. Ling Qingsui terkikik kegirangan. Saat mereka berbicara, suara gemuruh terdengar, dan seluruh alun-alun mulai bergetar lembut. Xia Ruofei dengan cepat menarik Ling Qingsui ke sisinya, sehingga meskipun sesuatu yang berbahaya terjadi, dia dapat melindungi Ling Qingsui sesegera mungkin. Bahaya tidak terjadi, namun keduanya tetap membuka mata lebar-lebar dan melihat ke depan. Di dasar alun-alun tidak jauh di depan mereka berdua, langkah-langkah mulai muncul, terus memanjang ke atas. Totalnya ada 2 anak tangga yang jaraknya sekitar 2 meter. Setiap langkah naik terus-menerus dalam suara gemuruh. Anak tangganya juga terbuat dari obsidian. Setiap anak tangga lebarnya sekitar 2 meter dan tingginya sekitar 15-20 cm. Anak tangga tingkat pertama tampaknya muncul begitu saja, terus tumbuh ke atas, dan tidak ada dukungan di bawahnya, tetapi anak tangga tersebut dapat berdiri dengan kokoh. Sepertinya pemandangan ini cukup aneh. Bagaimana situasinya? Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Ling Qingsui berkata, sepertinya tugas di lantai 8 menara uji coba jatuh pada 2 langkah ini. Mari kita tunggu dan lihat perubahannya. Saat langkahnya stabil, saya kira tugas di lantai 8 akan dilepaskan. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, seharusnya seperti ini. Keduanya perlahan mengangkat kepala, karena langkah-langkahnya semakin tinggi, dan secara bertahap menjadi semakin kecil di bidang penglihatan mereka,
seolah-olah langsung mengarah ke langit. Tidak ada siang dan malam di ruang menara uji coba, dan tentu saja tidak ada matahari atau bulan. Langit di atas kepala mereka pada dasarnya selalu mempertahankan kecerahan yang sama, yang relatif lembut dan tidak menyilaukan, dan pada saat yang sama memungkinkan seluruh ruangan berada dalam pencahayaan yang lebih nyaman. Xia Ruofei tidak memiliki ujian untuk terbang tinggi. Bagaimanapun, dia selalu memiliki bayangan psikologis dan merasa ada bahaya fatal di ketinggian. Jadi, Xia Ruofei tidak tahu seberapa tinggi itu. Hanya saja dia tahu betul bahwa ini adalah ruang kecil di menara uji coba, dan tingginya harus dibatasi. Secara teori, selama mereka terbang ke atas, mereka pasti bisa menyentuh dinding membran luar angkasa. Sekarang jaringan tangga obsidian ini nampaknya sudah memanjang 5 atau 600 anak tangga, dan tingginya hampir 100 meter, sepertinya belum menyentuh dinding membran ruang angkasa. Tepat ketika Xia Ruofei memikirkan seberapa tinggi sebenarnya ruang kecil ini, perpanjangan langkah obsidian sepertinya berhenti, karena alun-alun tidak lagi bergetar, dan suara gemuruh perlahan menghilang. Xia Ruofei mendongak dan melihat bahwa ujung tangga obsidian setidaknya setinggi 100 meter, dan portal tirai cahaya yang sangat dia kenal telah muncul di sana. Bagaimana situasinya? Pikiran ini terlintas di benak Xia Ruofei. Dia tanpa sadar melihat bilah perintah tugas di penglihatan cermin persepsi, tetapi tidak ada perintah di sana. Saat ini, Ling Qingsui berteriak, "Ruofei, lihat!" Xia Ruofei mengalihkan perhatiannya ke arah yang ditunjuk Ling Qingsui, dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa sebuah prasasti batu perlahan-lahan muncul di antara dua anak tangga, dan yang sedikit lebih kecil muncul di kedua sisi kedua anak tangga tersebut. Tablet batu, atau lebih tepatnya, tablet batu kecil lebih mirip sebuah tanda. "Ayo, lihat," kata Xia Ruofei. Dia dan Ling Qingsui melangkah lebih dekat kedua langkah itu bersama-sama. Pada loh batu kecil dengan tanda serupa di kedua sisinya, tertulis kata, Jindan, di sebelah kiri dan kata, pemurnian Qi, di sebelah kanan. Xia Ruofei tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya, apakah ini ritme? Membiarkan dia dan Ling Qingsui diuji secara terpisah. Padahal, saat dua langkah itu muncul tadi, dia sudah merasa tidak enak. Sekarang kedua tanda ini sudah berdiri di sini, sudah jelas. Jika Ling Qingsui dapat menerima ujian bersamanya, dia yakin bahwa dia akan membawa Ling Qingsui sepenuhnya. Namun jika keduanya menembus level tersebut secara terpisah, maka dia tidak akan bisa membantu. Bagaimana tugas menara uji coba lantai 8 bisa begitu mudah diselesaikan? Xia Ruofei tahu betul di dalam hatinya bahwa meskipun basis budidaya Ling Qingsui telah meningkat pesat kali ini, terutama basis budidaya kekuatan spiritualnya telah melonjak, dengan kekuatannya, saya khawatir dia dapat mencapai lantai 6 menara percobaan paling banyak, dan akan sulit untuk turun. Jika Ling Qingsui menerobos penghalang sendirian, ujian tingkat ke-8 ini mungkin sulit untuk dilewati. Wajah Xia Ruofei menjadi sedikit jelek, tapi dia masih menyimpan secercah harapan dan melihat ke monumen batu di antara dua langkah. Benar saja, deskripsi misi ini terukir di loh batu ini. Kali ini, misinya dipasang langsung di prasasti, dan tidak ada pergerakan di bilah tugas dalam penglihatan cermin persepsi. Xia Ruofei dan Ling Qingsui membaca kata-katanya dengan cermat. Raut wajah Xia Ruofei menjadi semakin jelek, tetapi Ling Qingsui tampak sangat tenang, bahkan sedikit lega. Saat Xia Ruofei khawatir, dia dan Ling Qingsui harus menjalani tes sendiri, menaiki dua anak tangga obsidian di kiri dan kanan. Isi tugasnya sangat sederhana, yaitu jika berhasil mencapai puncak, itu dianggap sebagai tugas yang selesai. Faktanya, portal tirai tipis di puncak tangga obsidian adalah jalan menuju puncak menara percobaan. Dan pada loh batu bahkan dengan jelas disebutkan bahwa ini adalah ujian terakhir dari menara percobaan. Pasalnya, menara uji coba lantai 9 yang merupakan lantai paling atas sebenarnya tidak menyelenggarakan pengujian apapun. Selama kultivator dapat melewati level yang disebut, tangga itu setara dengan mengalahkan tugas menara percobaan. Lantai atas menara uji coba merupakan tempat menikmati nikmatnya kemenangan dan juga tempat menerima hadiah. Ini adalah kabar baik, karena Xia Ruofei siap menghadapi ujian yang lebih berat. Namun, hal yang paling meresahkan adalah tentu saja keduanya perlu diuji secara terpisah. Xia Ruofei membaca isi tablet batu itu dua kali,
lalu berkata kepada Ling Qingsui, "Desain yang rusak. Karena saya lulus ujian sebelumnya, dan sangat beruntung bisa menarik Anda langsung ke saya, seharusnya kita berdua memang benar bisa bersama sepanjang waktu. Bagaimana kita bisa memisahkan kita seperti ini?" Mentalitas Ling Qingsui sangat baik. Dia tersenyum dan berkata, "Jika kamu terbang, tidak apa-apa. Aku telah memenuhi tugas secara berlebihan dengan menumpang. Tidak mungkin mencapai lantai setinggi itu sendirian. Dan aku masih mendapatkannya. Ini adalah harta karun seperti istana Yun Xiao. Bahkan jika level ini dihilangkan, itu sepadan." Xia Ruofei mengerutkan kening dan berkata, "Saya khawatir tentang bahaya. Jika saya tidak ada, tidak apa-apa. Jangan lupa bahwa saya juga seorang kultivator. Jika saya berada di bawah perlindungan Anda, apa gunanya meningkatkan tingkat kultivasi saya?" Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, "Saya masih perlu mengalami beberapa kemunduran dan bahaya untuk membuat kemajuan." Xia Ruofei mengerutkan kening. Dia paling khawatir bahwa dalam proses menyelesaikan tugas, Ling Qingsui muncul dalam bahaya, tetapi dia tidak dapat menyelamatkannya. Keduanya bergegas bersama, meskipun lingkungannya sulit, Xia Ruofei pasti akan memastikan keselamatan Ling Qingsui, tetapi begitu berpisah, sangat sulit untuk mengatakannya. Tampaknya jarak antara kedua langkah itu tidak terlalu jauh. Tetapi Xia Ruofei tidak dapat menjaminnya. Tidak boleh ada pembatas ruang di antara kedua anak tangga tersebut. Sekalipun jaraknya dekat, karena keduanya berada di dua ruang yang berbeda, Xia Ruofei tidak bisa langsung menyedot Ling Qingsui ke dalam ruang dengan gulungan lukisan untuk melindunginya. Dia hanya bisa melihat Ling Qingsui menghadapinya sendirian. Namun, aturannya ditentukan oleh orang lain. Sekarang Anda telah sampai di menara percobaan, Anda hanya bisa mengikuti aturan orang lain. Xia Ruofei tidak dapat mengubah ini. Xia Ruofei tidak bisa begitu sombong untuk mencoba menembus level yang bisa diatur oleh para senior, jadi dia hanya bisa menyelesaikannya sesuai dengan persyaratan tugas. Dia mempertimbangkannya sejenak, dan akhirnya tersenyum tak berdaya. Dalam hal ini, kita tidak punya pilihan selain menyelesaikannya sesuai aturan. Qingsui, bersiaplah, ayo mulai mendaki. Xia Ruofei mengenalinya dengan cermat, dan hanya nyaris tidak mengenalinya. Ling Qingsui seharusnya mengulangi kata, pemaksaan. Pemaksaan apa? Pemaksaan rohani, atau sesuatu yang lain. Pengenalan bentuk mulut yang ringan seperti ini sulit untuk menyampaikan informasi yang kompleks. Xia Ruofei menyesal tidak mengajarkan bahasa isyarat Ling Qingsui di ketentaraan. Tentu saja, bahasa isyarat hanya dapat menyampaikan beberapa informasi sederhana, dan tidak ada cara untuk menggantikan bahasa. Namun, Xia Ruofei melihat Ling Qingsui berdiri di langkah pertama, dan ekspresinya cukup santai, dan dia sedikit lega. Jika itu benar-benar tekanan mental, maka Ling Qingsui masih memiliki keuntungan. Kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap tengah alam roh berkumpul, yang setara dengan tingkat seorang kultivator di tahap tengah inti emas. Langkah ini menguji kultivator pada tahap pemurnian. Jika hanya menguji kemampuan menahan tekanan dalam hal kekuatan spiritual, maka Ling Qingsui sangat bagus. Mungkin lulus. Xia Ruofei berpikir, sambil menunjuk ke Ling Qingsui, memberi isyarat untuk membiarkannya melewati level itu dengan nyaman, dan jangan terganggu. Ling Qingsui mengangguk, sedikit stabil, dan terus melangkah ke atas. Xia Ruofei melihat tubuh Ling Qingsui juga sedikit bergetar, tetapi dia menstabilkan sosoknya dengan sangat cepat. Setelah itu, Ling Qingsui mempertahankan ritme yang tidak tergesa-gesa. Setiap kali ia menaiki satu anak tangga, ia akan istirahat sejenak lalu melanjutkan pendakiannya. Tanpa disadari, Ling Qingsui telah menaiki 20 atau 30 anak tangga. Xia Ruofei terus menatap Ling Qingsui, dan alisnya sedikit mengernyit. Karena dia bisa merasakan tekanan pada Ling Qingsui semakin meningkat. Bahkan waktu untuk tinggal dan menyesuaikan setiap langkah semakin bertambah. Terlihat bahwa tingkatan tangga ini tidak sesederhana kelihatannya. Ada 5 atau 600 anak tangga yang padat di atasnya. Jika setiap kali menaiki anak tangga, tekanannya akan meningkat. Kemudian menurut keadaan Ling Qingsui saat ini, saya khawatir akan sedikit sulit untuk mendaki ke puncak. Tapi sekarang Ling Qingsui berada di tangga hari itu, Xia Ruofei tidak bisa membantu, jadi dia hanya bisa menyemangatinya secara diam-diam. Ling Qingsui terus mendaki. Meskipun tekanannya semakin besar, 100 level pertama tidak terlalu sulit baginya.
Hanya saja setiap level membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan, dan guncangan Zenki di tubuh menjadi lebih jelas. Namun secara keseluruhan itu masih dalam kemampuannya. Xia Ruofei mengenalinya dengan cermat, dan hanya nyaris tidak mengenalinya. Ling Qingsui seharusnya mengulangi kata, pemaksaan. Pemaksaan apa? Pemaksaan rohani, atau sesuatu yang lain. Pengenalan bentuk mulut yang ringan seperti ini sulit untuk menyampaikan informasi yang kompleks. Xia Ruofei menyesal tidak mengajarkan bahasa isyarat Ling Qingsui di ketentaraan. Tentu saja, bahasa isyarat hanya dapat menyampaikan beberapa informasi sederhana, dan tidak ada cara untuk menggantikan bahasa. Namun, Xia Ruofei melihat Ling Qingsui berdiri di langkah pertama, dan ekspresinya cukup santai, dan dia sedikit lega. Jika itu benar-benar tekanan mental, maka Ling Qingsui masih memiliki keuntungan. Kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap tengah alam roh berkumpul, yang setara dengan tingkat seorang kultivator di tahap tengah inti emas. Langkah ini menguji kultivator pada tahap pemurnian. Jika hanya menguji kemampuan menahan tekanan dalam hal kekuatan spiritual, maka Ling Qingsui sangat bagus. Mungkin lulus. Xia Ruofei berpikir, sambil menunjuk ke Ling Qingsui, memberi isyarat untuk membiarkannya melewati level itu dengan nyaman, dan jangan terganggu. Ling Qingsui mengangguk, sedikit stabil, dan terus melangkah ke atas. Xia Ruofei melihat tubuh Ling Qingsui juga sedikit bergetar, tetapi dia menstabilkan sosoknya dengan sangat cepat. Setelah itu, Ling Qingsui mempertahankan ritme yang tidak tergesa-gesa. Setiap kali ia menaiki satu anak tangga, ia akan istirahat sejenak lalu melanjutkan pendakiannya. Tanpa disadari, Ling Qingsui telah menaiki 20 atau 30 anak tangga. Xia Ruofei terus menatap Ling Qingsui, dan alisnya sedikit mengernyit. Karena dia bisa merasakan tekanan pada Ling Qingsui semakin meningkat. Bahkan waktu untuk tinggal dan menyesuaikan setiap langkah semakin bertambah. Terlihat bahwa tingkatan tangga ini tidak sesederhana kelihatannya. Ada 5 atau 600 anak tangga yang padat di atasnya. Jika setiap kali menaiki anak tangga, tekanannya akan meningkat. Kemudian menurut keadaan Ling Qingsui saat ini, saya khawatir akan sedikit sulit untuk mendaki ke puncak. Tapi sekarang Ling Qingsui berada di tangga hari itu, Xia Ruofei tidak bisa membantu, jadi dia hanya bisa menyemangatinya secara diam-diam. Ling Qingsui terus mendaki. Meskipun tekanannya semakin besar, 100 level pertama tidak terlalu sulit baginya. Hanya saja setiap level membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan, dan guncangan Zenki di tubuh menjadi lebih jelas. Namun secara keseluruhan itu masih dalam kemampuannya. Xia Ruofei mengenalinya dengan cermat, dan hanya nyaris tidak mengenalinya. Ling Qingsui seharusnya mengulangi kata, pemaksaan. Pemaksaan apa? Pemaksaan rohani, atau sesuatu yang lain. Pengenalan bentuk mulut yang ringan seperti ini sulit untuk menyampaikan informasi yang kompleks. Xia Ruofei menyesal tidak mengajarkan bahasa isyarat Ling Qingsui di ketentaraan. Tentu saja, bahasa isyarat hanya dapat menyampaikan beberapa informasi sederhana, dan tidak ada cara untuk menggantikan bahasa. Namun, Xia Ruofei melihat Ling Qingsui berdiri di langkah pertama, dan ekspresinya cukup santai, dan dia sedikit lega. Jika itu benar-benar tekanan mental, maka Ling Qingsui masih memiliki keuntungan. Kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap tengah alam roh berkumpul, yang setara dengan tingkat seorang kultivator di tahap tengah inti emas. Langkah ini menguji kultivator pada tahap pemurnian. Jika hanya menguji kemampuan menahan tekanan dalam hal kekuatan spiritual, maka Ling Qingsui sangat bagus. Mungkin lulus. Xia Ruofei berpikir, sambil menunjuk ke Ling Qingsui, memberi isyarat untuk membiarkannya melewati level itu dengan nyaman, dan jangan terganggu. Ling Qingsui mengangguk, sedikit stabil, dan terus melangkah ke atas. Xia Ruofei melihat tubuh Ling Qingsui juga sedikit bergetar, tetapi dia menstabilkan sosoknya dengan sangat cepat. Setelah itu, Ling Qingsui mempertahankan ritme yang tidak tergesa-gesa. Setiap kali ia menaiki satu anak tangga, ia akan istirahat sejenak lalu melanjutkan pendakiannya. Tanpa disadari, Ling Qingsui telah menaiki 20 atau 30 anak tangga. Xia Ruofei terus menatap Ling Qingsui, dan alisnya sedikit mengernyit. Karena dia bisa merasakan tekanan pada Ling Qingsui semakin meningkat. Bahkan waktu untuk tinggal dan menyesuaikan setiap langkah semakin bertambah. Terlihat bahwa tingkatan tangga ini tidak sesederhana kelihatannya.
Ada 5 atau 600 anak tangga yang padat di atasnya. Jika setiap kali menaiki anak tangga, tekanannya akan meningkat. Kemudian menurut keadaan Ling Qingsui saat ini, saya khawatir akan sedikit sulit untuk mendaki ke puncak. Tapi sekarang Ling Qingsui berada di tangga hari itu, Xia Ruofei tidak bisa membantu, jadi dia hanya bisa menyemangatinya secara diam-diam. Ling Qingsui terus mendaki. Meskipun tekanannya semakin besar, 100 level pertama tidak terlalu sulit baginya. Hanya saja setiap level membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan, dan guncangan Zenki di tubuh menjadi lebih jelas. Namun secara keseluruhan itu masih dalam kemampuannya. Xia Ruofei mengenalinya dengan cermat, dan hanya nyaris tidak mengenalinya. Ling Qingsui seharusnya mengulangi kata, pemaksaan. Pemaksaan apa? Pemaksaan rohani, atau sesuatu yang lain. Pengenalan bentuk mulut yang ringan seperti ini sulit untuk menyampaikan informasi yang kompleks. Xia Ruofei menyesal tidak mengajarkan bahasa isyarat Ling Qingsui di ketentaraan. Tentu saja, bahasa isyarat hanya dapat menyampaikan beberapa informasi sederhana, dan tidak ada cara untuk menggantikan bahasa. Namun, Xia Ruofei melihat Ling Qingsui berdiri di langkah pertama, dan ekspresinya cukup santai, dan dia sedikit lega. Jika itu benar-benar tekanan mental, maka Ling Qingsui masih memiliki keuntungan. Kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap tengah alam roh berkumpul, yang setara dengan tingkat seorang kultivator di tahap tengah inti emas. Langkah ini menguji kultivator pada tahap pemurnian. Jika hanya menguji kemampuan menahan tekanan dalam hal kekuatan spiritual, maka Ling Qingsui sangat bagus. Mungkin lulus. Xia Ruofei berpikir, sambil menunjuk ke Ling Qingsui, memberi isyarat untuk membiarkannya melewati level itu dengan nyaman, dan jangan terganggu. Ling Qingsui mengangguk, sedikit stabil, dan terus melangkah ke atas. Xia Ruofei melihat tubuh Ling Qingsui juga sedikit bergetar, tetapi dia menstabilkan sosoknya dengan sangat cepat. Setelah itu, Ling Qingsui mempertahankan ritme yang tidak tergesa-gesa. Setiap kali dia menaiki satu anak tangga, dia akan istirahat lalu terus naik. Tanpa disadari, Ling Qingsui telah menaiki 20 atau 30 anak tangga. Xia Ruofei terus menatap Ling Qingsui, dan alisnya sedikit mengernyit. Karena dia bisa merasakan tekanan pada Ling Qingsui semakin meningkat. Bahkan waktu untuk tinggal dan menyesuaikan setiap langkah semakin bertambah. Terlihat bahwa tingkatan tangga ini tidak sesederhana kelihatannya. Ada 5 atau 600 anak tangga yang padat di atasnya. Jika setiap menaiki anak tangga, tekanannya akan meningkat. Kemudian menurut keadaan Ling Qingsui saat ini, saya khawatir akan sedikit sulit untuk mendaki ke puncak. Tapi sekarang Ling Qingsui berada di tangga hari itu, Xia Ruofei tidak bisa membantu, jadi dia hanya bisa menyemangatinya secara diam-diam. Ling Qingsui terus mendaki. Meskipun tekanannya semakin besar, 100 level pertama tidak terlalu sulit baginya. Hanya saja setiap level membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan, dan guncangan Zenki di tubuh menjadi lebih jelas. Namun secara keseluruhan itu masih dalam kemampuannya. Xia Ruofei mengenalinya dengan cermat, dan hanya nyaris tidak mengenalinya. Ling Qingsui seharusnya mengulangi kata, pemaksaan. Pemaksaan apa? Pemaksaan rohani, atau sesuatu yang lain. Pengenalan bentuk mulut yang ringan seperti ini sulit untuk menyampaikan informasi yang kompleks. Xia Ruofei menyesal tidak mengajarkan bahasa isyarat Ling Qingsui di ketentaraan. Tentu saja, bahasa isyarat hanya dapat menyampaikan beberapa informasi sederhana, dan tidak ada cara untuk menggantikan bahasa. Namun, Xia Ruofei melihat Ling Qingsui berdiri di langkah pertama, dan ekspresinya cukup santai, dan dia sedikit lega. Jika itu benar-benar tekanan mental, maka Ling Qingsui masih memiliki keuntungan. Kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap tengah alam roh berkumpul, yang setara dengan tingkat seorang kultivator di tahap tengah inti emas. Langkah ini menguji kultivator pada tahap pemurnian. Jika hanya menguji kemampuan menahan tekanan dalam hal kekuatan spiritual, maka Ling Qingsui sangat bagus. Mungkin lulus. Xia Ruofei berpikir, sambil menunjuk ke Ling Qingsui, memberi isyarat untuk membiarkannya melewati level itu dengan nyaman, dan jangan terganggu. Ling Qingsui mengangguk, sedikit stabil, dan terus melangkah ke atas. Xia Ruofei melihat tubuh Ling Qingsui juga sedikit bergetar, tetapi dia menstabilkan sosoknya dengan sangat cepat. Setelah itu, Ling Qingsui mempertahankan ritme yang tidak tergesa-gesa. Setiap kali ia menaiki satu anak tangga,
ia akan istirahat sejenak lalu melanjutkan pendakiannya. Tanpa disadari, Ling Qingsui telah menaiki 20 atau 30 anak tangga. Xia Ruofei terus menatap Ling Qingsui, dan alisnya sedikit mengernyit. Karena dia bisa merasakan tekanan pada Ling Qingsui semakin meningkat. Bahkan waktu untuk tinggal dan menyesuaikan setiap langkah semakin bertambah. Terlihat bahwa tingkatan tangga ini tidak sesederhana kelihatannya. Ada 5 atau 600 anak tangga yang padat di atasnya. Jika setiap kali menaiki anak tangga, tekanannya akan meningkat. Kemudian menurut keadaan Ling Qingsui saat ini, saya khawatir akan sedikit sulit untuk mendaki ke puncak. Tapi sekarang Ling Qingsui berada di tangga hari itu, Xia Ruofei tidak bisa membantu, jadi dia hanya bisa menyemangatinya secara diam-diam. Sisipkan, aplikasi sangat bagus, layak untuk dipasang, lagi pula, Anda dapat menyimpan buku dalam cache dan membacanya secara offline. Ling Qingsui terus mendaki. Meskipun tekanannya semakin besar, 100 level pertama tidak terlalu sulit baginya. Hanya saja setiap level membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan, dan guncangan Zenki di tubuh menjadi lebih jelas. Namun secara keseluruhan itu masih dalam kemampuannya. Xia Ruofei mengenalinya dengan cermat, dan hanya nyaris tidak mengenalinya. Ling Qingsui seharusnya mengulangi kata, pemaksaan. Pemaksaan apa? Pemaksaan rohani, atau sesuatu yang lain. Pengenalan bentuk mulut yang ringan seperti ini sulit untuk menyampaikan informasi yang kompleks. Xia Ruofei menyesal tidak mengajarkan bahasa isyarat Ling Qingsui di ketentaraan. Tentu saja, bahasa isyarat hanya dapat menyampaikan beberapa informasi sederhana, dan tidak ada cara untuk menggantikan bahasa. Namun, Xia Ruofei melihat Ling Qingsui berdiri di langkah pertama, dan ekspresinya cukup santai, dan dia sedikit lega. Jika itu benar-benar tekanan mental, maka Ling Qingsui masih memiliki keuntungan. Kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap tengah alam roh berkumpul, yang setara dengan tingkat seorang kultivator di tahap tengah inti emas. Langkah ini menguji kultivator pada tahap pemurnian. Jika hanya menguji kemampuan menahan tekanan dalam hal kekuatan spiritual, maka Ling Qingsui sangat bagus. Mungkin lulus. Xia Ruofei berpikir, sambil menunjuk ke Ling Qingsui, memberi isyarat untuk membiarkannya melewati level itu dengan nyaman, dan jangan terganggu. Ling Qingsui mengangguk, sedikit stabil, dan terus melangkah ke atas. Xia Ruofei melihat tubuh Ling Qingsui juga sedikit bergetar, tetapi dia menstabilkan sosoknya dengan sangat cepat. Setelah itu, Ling Qingsui mempertahankan ritme yang tidak tergesa-gesa. Setiap kali ia menaiki satu anak tangga, ia akan istirahat sejenak lalu melanjutkan pendakiannya. Tanpa disadari, Ling Qingsui telah menaiki 20 atau 30 anak tangga. Xia Ruofei terus menatap Ling Qingsui, dan alisnya sedikit mengernyit. Karena dia bisa merasakan tekanan pada Ling Qingsui semakin meningkat. Bahkan waktu untuk tinggal dan menyesuaikan setiap langkah semakin bertambah. Terlihat bahwa tingkatan tangga ini tidak sesederhana kelihatannya. Ada 5 atau 600 anak tangga yang padat di atasnya. Jika setiap kali menaiki anak tangga, tekanannya akan meningkat. Kemudian menurut keadaan Ling Qingsui saat ini, saya khawatir akan sedikit sulit untuk mendaki ke puncak. Tapi sekarang Ling Qingsui berada di tangga hari itu, Xia Ruofei tidak bisa membantu, jadi dia hanya bisa menyemangatinya secara diam-diam. Ling Qingsui terus mendaki. Meskipun tekanannya semakin besar, 100 level pertama tidak terlalu sulit baginya. Hanya saja setiap level membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan, dan guncangan Zenki di tubuh menjadi lebih jelas. Namun secara keseluruhan itu masih dalam kemampuannya.